warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Rizalikin dengan NIM 141220086. Di sini saya akan menjelaskan mengenai UAS analisa produktivitas dengan studi kasus pengukuran produktivitas dengan pendekatan prospek pada PT Anengka Sambil Saya dengan dosen pengampu Profesor Erni Puspananatasari Putri, ST Master Engineering PhD. Yang pertama, pendahuluan. Nah, untuk pengukuran produktivitas itu sendiri adalah penilaian yang membandingkan hasil output dengan sumber daya yang digunakan dalam artian input dalam suatu proses untuk mengukur efisiensi penggunaan daya tersebut. Menurut Alberstadt 1984, model prospek sendiri dibagi menjadi 6 aspek. Yang pertama ada produksi, organisasi, penjualan, produk, tenaga kerja, dan modal. Nah, untuk mengukur produktivitas itu sendiri ada 2 rumus, yaitu rumus rasio produktivitas yang dimana perbandingan langsung antara output yang didasarkan dengan input yang digunakan dalam proses produksi. Yang kedua ada indeks produktivitas IP, yaitu ukuran yang menunjukkan perubahan produktivitas dari waktu ke waktu atau antar periode. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai studi kasus. Saya mengambil studi kasus di PT Aneka Sambil Saya yang merupakan perusahaan fast moving consumer goods yang memproduksi dan masuk bumbu dapur, saus, dan bahan makanan. Mereka memiliki pabrik di Tuban dengan produk populer seperti olahan cabai, aneka sambal dan saus, serta olahan rumput laut. Nah, berikut merupakan data keuangan pada tahun 2024 sampai 2025. Yang dimana di sini terdiri dari 16 data mulai bulan Januari tahun 2024 sampai bulan April 2025. Yang dimana data tersebut terdiri dari data produksi, organisasi, penjualan, produk, tenaga kerja, dan modal. Nah, berikut merupakan rumus perhitungan rasio produktivitas dan rumus indeks produktivitas. Nah, di sini untuk rumus aspek produksi sama dengan rasio produktivitas produksi dibagi sama dengan pendapatan bersih dibagi HPP. Yang kedua ada organisasi, yang dimana nilai tambah dibagi biaya umum. Selanjutnya ada penjualan laba kotor dibagi biaya penjualan. Yang selanjutnya ada produk laba kotor dibagi biaya langsung. Yang selanjutnya ada tenaga kerja laba kotor dibagi gaji total. Dan terakhir modal pendapatan bersih dibagi modal. Untuk rumus indeks produktivitas itu sendiri, yang pertama ada rumus indeks produktivitas periode dasar, yang dimana rasio produktivitas periode dasar dibagi rasio produktivitas dasar dikali 100%. Yang kedua ada indeks produktivitas periode saat ini. Rumusnya rasio produktivitas saat ini dibagi rasio produktivitas dasar dikali 100%. Nah, untuk penjelasannya, periode dasar adalah periode pertama yang digunakan sebagai acuan pembanding dalam pengukuran produktivitas. Untuk indeks produktivitas periode saat ini mengukur perubahan produktivitas dibandingkan dengan periode dasar. Nah, di sini adalah perhitungan rasio produktivitas produksi yang dimana itu untuk rumusnya pendapatan bersih dibagi HPP, yang dimana 840 juta dibagi 600 juta
dan hasilnya 1,42. Dari data rasio produktivitas produksi ini dibagi semuanya dari mulai bulan pertama hingga bulan 16, didapatkan rasio produktivitas tertinggi dengan nilai 1,49 yang terdapat pada bulan kelima dan bulan keenam. Untuk produksi terendahnya 1,42 di bulan ke-1. Untuk nilai tengahnya 1,44. Kemudian kita akan menghitung indeks produktivitas IP produksi. Kita masukkan angka dalam rumus, yaitu rasio produktivitas dasar 1,42 dibagi sama 1,42 dikali 100, ini yang diperoleh nilai indeks produktivitas tertinggi adalah 105, terdapat pada bulan ke-5 dan bulan ke-6. Yang terendah nilai 100 pada bulan pertama, untuk nilai tengah-tengahnya 102. Selanjutnya kita akan menghitung produktivitas organisasi. Untuk rumusnya sama dengan yang sebelumnya, dan kemudian kita analisa rasio produktivitas organisasi tertinggi mendapatkan nilai 3, terdapat bulan ke-6. Selanjutnya rasio produktivitas organisasi yang terendah mendapatkan nilai 2,08 bulan pertama. Untuk nilai tengah-tengahnya 2,45. Untuk indeks produktivitas organisasi sendiri, untuk yang tertinggi 144 bulan ke-6, untuk nilai terendahnya 100 bulan ke-1, dan nilai tengah-tengahnya 118. Selanjutnya kita menghitung rasio produktivitas penjualan. Didapatkan rasio tertingginya 3,70, terdapat bulan ke-5. Untuk rasio produktivitas penjualan terendah 2,31 bulan ke-15. Untuk nilai tengah-tengahnya 2,64. Untuk perhitungan indeks produktivitas penjualan, penjualan tertinggi bulan ke-5 dengan nilai 142. Untuk yang terendah bulan ke-15 dengan nilai 89. Untuk nilai tengah-tengahnya 101. Untuk rasio produktivitas produk, nilai tertingginya 4,11 bulan ke-4. Untuk rasio produktivitas produk terendah 2,63 bulan ke-12, dan untuk nilai tengah-tengahnya 3,19. Selanjutnya kita akan menghitung indeks produktivitas produk. Diperoleh indeks produktivitas produk tertinggi 154 bulan ke-4. Indeks produktivitas terendah produk bulan ke-12 nilai 98. Untuk nilai tengah-tengahnya 120. Nah, perhitungan rasio produktivitas tenaga kerja. Rasio produktivitas tenaga kerja tertinggi 2,44 bulan ke-5. Rasio produktivitas tenaga kerja terendah 1,25 bulan ke-1. Rasio produktivitas tenaga kerja tengah-tengah nilainya 1,71. Untuk indeks perhitungan produktivitas tenaga kerja, nilai tertingginya 195 bulan ke-5, nilai terendahnya 100 bulan ke-1, nilai tengah-tengahnya 137. Perhitungan rasio produktivitas modal. Nilai tertingginya 0,06 bulan ke-5, nilai terendahnya 0,01 bulan ke-1,
Untuk nilai tengahnya 0,03. Perhitungan indeks produktivitas modal. Untuk nilai tertinggi 564 bulan ke-5, dan untuk indeks produktivitas modal terendah bulan ke-100, bulan ke-1 dengan nilai 100. Untuk nilai tengah-tengahnya 293. Setelah kita hitung dari indeks produktivitas, setelah kita hitung rasio produktivitas dari mulai produksi, organisasi, penjualan, produk, tenaga kerja, dan modal, selanjutnya kita analisa dan kita jumlahkan. Untuk total dari rasio produktivitas produksi 23,22, organisasi 40,22, penjualan 45,00, produk 51,93, tenaga kerja 28,55, modal 0,55. Dengan rata-rata produksi 1,45, organisasi 2,51, penjualan 2,81, produk 3,25, tenaga kerja 1,78, dan modal 0,03. Dengan nilai paling tertinggi terdapat pada rasio produktivitas produk dengan nilai 3,25. Untuk nilai paling rendah terdapat pada modal dengan nilai 0,03. Untuk nilai tengah-tengahnya terdapat pada penjualan dengan nilai 1,78. Dan selanjutnya kita akan analisa indeks produktivitas dari keseluruhan aspek. Untuk produksi total 100.639, organisasi 1.930, penjualan 100.731, produk 1.947, tenaga kerja 2.284, modal 4.993, dengan rata-rata produksi 102, organisasi 121, penjualan 108, produk 122, tenaga kerja 143, modal 312. Untuk nilai paling tinggi adalah modal dengan nilai 312. Untuk nilai paling rendah adalah produksi dengan nilai 102. Untuk nilai tengah-tengahnya organisasi dengan nilai 122. Dari keseluruhan aspek kita akan melakukan observasi untuk meningkatkan perbaikan produktivitas. Di sini ada untuk ada dua, yaitu untuk rasio produktivitas modal. Untuk meningkatkannya kita harus melakukan planning, merancang program pelatihan dan pengembangan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja. Yang kedua ada gaji yang sesuai, yaitu memberikan kompensasi dan gaji-gaji yang kompetitif sesuai dengan standar industri dan kontribusi karyawan. Lalu yang ketiga, lingkungan kerja. Kita harus menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, aman, dan mendukung kesejahteraan bagi para karyawan. Untuk perbaikan indeks produktivitasnya terdapat pada produksi. Yang harus diperbaiki adalah analisis pasar secara menyeluruh untuk memahami tren, kebutuhan dan preferensi konsumen serta kondisi persaingan pada saat ini. Yang kedua, identifikasi pasar, menentukan segmen pasar yang paling potensial untuk saat ini dan menguntungkan produk perusahaan. Yang selanjutnya analisis distribusi, yaitu mengoptimalkan sistem distribusi dan logistik untuk memastikan produk tersebut dapat sampai ke pelanggan dengan cepat, tepat, dan dalam kondisi baik.
Terima kasih. Eh, itu terima kasih telah mendengarkan apa yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi